Macam tak betul je budak ni. Sebelum memulai praktikum, kita harus mematuhi aturan di laboratorium. Yang pertama, yang paling penting kita harus memakai jas lab ya teman-teman. Nah, setelah dipakai jangan lupa dikancing. Nah, yang benar pakai jas labnya kayak gini ya teman-teman. Yang kedua, kita jangan lupa memakai masker. Nah, selanjutnya itu kalau untuk perempuan jangan lupa dikincir ya teman-teman. Kita sudah siap untuk praktikum. Oke, yang pertama itu ada mikroskop. Ini merupakan jenis mikroskop cahaya elektron yang fungsinya untuk mengamati objek yang sangat kecil seperti sel dan jaringan pada tumbuhan, hewan, dan jaringan lainnya. Nah, yang kedua ada lemari asam, berfungsi untuk tempat melakukan reaksi kimia yang menghasilkan gas atau uap. Nah, selanjutnya ada inkubator. Inkubator ini berfungsi untuk menumbuhkan bakteri yang hidup di suhu dingin. Kemudian ada oven lab, berfungsi untuk mengeringkan dan memanaskan sampel dan sterilisasi. Selanjutnya ada autoclave, berfungsi untuk mensterilisasi benda atau media dengan tekanan tinggi dan uap bersuhu. Nah, ini ada sentrifugasi. Ini merupakan jenis sentrifugasi 800D yang fungsinya untuk memisahkan partikel cair dari kepadatan yang berbeda. Selanjutnya ada beaker glass. Beaker glass ini berfungsi sebagai wadah untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan suatu cairan. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur suatu cairan kimia. Nah, yang selanjutnya ada penjepit kayu yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi saat akan dipanaskan dan memindahkan tabung yang sudah dipanaskan. Nah, yang selanjutnya ada pinset. Pinset ini berfungsi untuk mengambil benda yang berukuran kecil dan menjaga benda itu agar tetap steril. Nah, selanjutnya ada pipet yang berfungsi untuk memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah lainnya dengan jumlah yang sangat sedikit. Lalu ada cawan Petri yang berfungsi untuk menumbuhkan atau mengisolasi mikroorganisme. Selanjutnya ada termometer maksimum minimum yang berfungsi untuk mengetahui dan mengukur suhu di udara. Oke, berikutnya ada timbangan digital, berfungsi untuk menimbang massa bahan atau media yang tingkat ketelitiannya tinggi. Selanjutnya ada timbangan analitik yang berfungsi untuk mengukur massa akurat hingga kisaran submiligram.
Berikutnya ada hot plate magnetic stirrer, berfungsi untuk memanaskan dan mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Kemudian ada kaki 3 berfungsi untuk penopang wadah selama pemanasan. Selanjutnya ada lampu spiritus atau bunsen berfungsi untuk sumber panas dalam pemanasan larutan. Kemudian ada kawat kasa berfungsi untuk tempat meletakkan wadah saat proses pemanasan. Nah, selanjutnya ada objek glass berfungsi untuk alas meletakkan preparat yang akan diamati pada mikroskop. Selanjutnya ada cover glass berfungsi untuk penutup objek glass dan menjaga spesimen. Oke, selanjutnya ada tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan larutan atau bahan kimia. Selanjutnya ada corong pengaman kaca. Corong pengaman kaca ini sama seperti corong-corong lainnya yang berfungsi untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu ada corong pisah, yaitu corong yang berfungsi memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya juga seperti corong pengaman kaca. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi untuk menampung larutan saat titrasi dan menyimpan bahan kimia yang berbentuk cairan. Lalu ada indikator universal atau pH paper yang berfungsi untuk menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, di sini ada buret berfungsi untuk meneteskan reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi. Selanjutnya ada labu alas datar berfungsi untuk mencampur atau menyimpan bahan kimia berbentuk cairan. Oke, kemudian ada kaca arloji berfungsi untuk wadah bahan yang berbentuk serbuk atau kristal saat akan ditimbang. Selanjutnya ada spatula berfungsi untuk mengambil bahan yang berbentuk serbuk atau padatan seperti kristal. Dan kemudian ada pengaduk kaca berfungsi untuk melarutkan suatu larutan. Dan yang terakhir ada gunting lab berfungsi untuk memotong sesuatu dan pembedahan. Masih ada